praktekkan sama keluarga, hasil survei Statista gitu ya, itu lembaga statistik Eropa, di Indonesia itu hampir 8 jam waktunya dihabiskan di internet ya, yang kita hidup dari digital. Oke. Dan kita konsep digital di UMKM itu lebih banyak dilihat adalah gimana gunain sosial media buat promosi ya kan. Ya. Dan kalau saya boleh bilang sih sebenarnya gini, digitalisasi itu ada menawarkan kelebihan karena kan ya di dunia nggak ada yang sempurna. Ya. Mau kayak misal kendaraan atau handphone pun nggak ada yang semua aspek bagus gitu ya. Iya, betul. Nah, setidaknya yang pertama yang mau saya kupas itu adalah teknologi digital itu akan ngebantu usaha Ya. itu bisa menyediakan data. Jadi salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Borneo hari ini podcast. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa di sharing kita hari ini. Baik, saya dengan Mas Mufti dan tamu kita hari ini siapakah dia? Dengan Mas Bobby. Ya, Mas Bobby. Assalamualaikum Mas Bobby. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sudah Baik. berapa hari di Balikpapan kayaknya? Lelah juga nih, sudah berapa hari nih? Ini udah hari keempat sih, hari keempat. Ya, Alhamdulillah. udah muter-muter Balikpapan Sudah juga. muter-muter ya. Sudah, dan ngerasain anomali dari landing pertama tuh panas banget kan. Betul. 2 hari ini hujan. Iya, alhamdulillah. Jadi terbayarkan sedikit ya. Iya, lebih sejuk. Iya, alhamdulillah. Ya, Borneo Bestie. Ya, ini kita dengan netizen kita namanya Borneo Bestie ya. Sambutannya buat begitu. Kita hari ini temanya digital UMKM ya. Jadi sedigital apa sih UMKM kita? Atau sebenarnya apakah penting gitu ya? Penting nggak sih kita mengikuti ya kita harus tahu nih ya kan digital itu bagaimana sih? Apalagi dunia UMKM itu saat ini memang harus beradaptasi dengan kondisi itu. Ya, gitu Mas ya. Dan ini Mas Bobby mungkin bisa perkenalkan diri dan kebetulan ya Mas Bobby ini kan dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. betul. Nah, mungkin sekalian memperkenalkan ya biar Borneo Bestie, Borneo Bestie tahu ya. Siap. Monggo Mas. Halo Borneo Bestie, nama lengkap saya adalah Bahtiari Faiz sebenarnya, cuma nama panggung saya nama panggung saya adalah Bobby karena berawal dari waktu saya sekolah, kemudian saya juga ada summer course atau training ke luar negeri. Orang bule ini susah manggil Bahtiar. Jadi kayak menjadi aneh gitu kan, karena pertama R tuh nggak dipakai gitu dan sebagainya, terus akhirnya ngasih nama Bobby gitu kan. Keterusan nih sampai di kantor dan akhirnya beberapa tahun yang lalu saya sekolah S3 di luar gitu ya. Itu juga akhirnya kebawa terus sampai sekarang, dan akhirnya sosial media dan sebagainya pun namanya pakai Bobby Bahtiar gitu ya. Gak pengen ngilangin nama orang tua, tapi tetap ambil nama panggung, jadi itu satu. Kemudian yang kedua adalah saya saat ini adalah sebagai kalau boleh dibilang kayak ketua kelompok research. Jadi kita punya kelompok research di bidang pengetahuan, ekonomi berbasis pengetahuan. Jadi bagaimana dari pengetahuan itu bisa menjadikan nilai ekonomi. Dan latar belakang pendidikan saya S3 saya adalah tentang Technology and Innovation Economics. Jadi di pilar di dalam riset kita dulu saya adalah dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sekarang bertransformasi menjadi BRIN, dan kami punya 3 pilar terkait dengan digital. Jadi kami melakukan riset tentang digital ekonomi, kedua adalah digital government, dan 3 adalah digital society. Nah, saya ngerancu nih digital society dengan digital ekonomi kayak gimana, digital government seperti apa, dan itulah yang kita lakukan. Dan kita saat ini sudah, kalau untuk industri kita masuk 4.0, tapi untuk society kita udah 5.0. Oh, jadi berbeda ya? Berbeda gitu.
Nah, contoh society ini kita sudah bentar lagi nih masuk tahun politik kan. Iya. Nah, itu rame-ramenya baru terlihat betapa kita perlu istilahnya menata gitu ya. Tapi bukan berarti mengurangi kebebasan berekspresi dan berinovasi gitu ya. Tapi gimana sih society ini bisa berkembang melalui digital, seperti itu. Ya, memang perlu kita mengikuti ya Mas ya. Ya, mungkin latar belakang itu apa sih Mas ya? Kan sekarang kan internet ini mulai berkembang ya. Maksudnya dunia digital itu mulai berkembang di Indonesia. Itu pengaruhnya apa sih buat UMKM kita saat ini? Kalau misalnya kita coba bertanya kembali ke keluarga kita gitu ya, atau di rumah saja kita bagaimana ketergantungan kita terhadap internet. Ada pergeseran nih, misalnya, betul sekali. Iya nggak? Pergeseran dulu kita ibaratnya kalau mau nge-shoot gitu ya, mau nge-shoot sesuatu. Kita pakai, misal apalagi yang kita mau pakai helikopter view gitu ya, mau dari atas itu kita pakai helikopter. Sekarang kita udah pakai drone. Mudah sekali. Drone. Terus kalau dulu kita konser gitu ya, kita konser tuh orang benar-benar menikmati konser. Tapi kalau sekarang tuh di Eropa terutama konser tuh nggak boleh bawa HP atau nggak boleh ngeluarin HP karena yang ada tangan-tangan orang rekam. Untuk digital content itu loh transformasi. Dan terakhir gitu, sekarang yang kita rasakan dulu kita bayar transaksi itu cash kan. Betul. Tapi orang-orang modern terutama di perkotaan itu makin sedikit yang bawa cash. Dia pakainya adalah digital gitu kan, digital. Dan kalau kita kaitkan sama keluarga, hasil survei Statista gitu ya, itu lembaga statistik Eropa, di Indonesia itu hampir 8 jam waktunya dihabiskan di internet. Mau dia browsing, entertaining gitu ya, kemudian socializing kayak misal WA dan sebagainya, itu tinggi sekali, hampir 8 jam. Hampir 8 jam, jadi 7, sekian. Dan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia itu 2 kali lipat dibanding negara maju. Karena lebih tinggi. Hampir sekitar kurang lebih kalau nggak salah 25,7% per tahun pengguna internet. Jadi negara berkembang terutama Asia itu pangsa pasar yang besar untuk digital. Menariknya nih misalnya kalau kita ini masih ngomongin makro ya, kita kaitkan antara negara Eropa dan Indonesia, itu bedanya gini. Kalau di Eropa koran sore, koran pagi itu masih jalan. Dia masih pakai 4G. Kita sudah 5G tapi nggak punya koran. Orang udah mati kan, semua jadi online semua. Kalah kayaknya sekarang ini. Dan kalau kita lihat lagi, ini kita cuma ngomongin digital ya. Betapa dahsyatnya si online tadi transformasi mendisrupsi yang tadinya ada paper, printed paper, newspaper jadi online. Dan kalau Mas lihat online itu bahkan yang diangkat beritanya itu dari sosial media, dari IG, Twitter, Facebook, YouTube itu jadiin berita gitu ya. Terus kalau dikaitin ke UMKM menurut saya ya kita hidup dari digital. Dan kita konsep digital di UMKM itu lebih banyak dilihat adalah gimana gunain sosial media buat promosi ya kan, dan bagaimana digital itu masarin jadi e-commerce gitu ya. Nah ini yang berkembang saat ini tidak hanya di Balikpapan tapi secara nasional, sehingga kebijakan-kebijakan adalah bagaimana dorong UMKM ke sosial media atau e-commerce. Bahkan salah satu brand sosial media kita itu sudah merenggut pasar e-commerce loh. Dengan dia ada live gitu ya, transaksi udah itu. Kenapa? Nawarin free ongkir, nawarin diskon. Itu udah akhirnya saling kanibal, bantai. Itu baru penyedia platform digital. Gimana dengan UMKM? Artinya kalau UMKM nggak go to digital, pangsanya makin sempit. Gitu ya. Orang bertransaksi udah semakin online gitu ya, semakin go to online karena waktu itu menjadi sangat berharga gitu ya. Gitu, waktu yang berharga. Cuma di sini yang mau saya highlight bahwa berdasar hasil riset kita gitu ya, sayangnya kita baru ngeliat itu digital gitu ya, itu hanya untuk e-commerce dan social media. Jadi untuk pemasaran dan penjualan.
Padahal Iya. digital itu bisa kita pakai banyak hal untuk pengembangan UMKM. Satu misalnya memperbaiki bisnis prosesnya UMKM deh. Yang tadinya bikin harga jual. Iya. Mas coba deh jalan-jalan ke UMKM yang terutama yang produksi. Kalau ditanya berapa untungnya, jawabnya pasti nggak bisa tepat kira-kira. Berapa kalau setiap bikin untungnya berapa gitu. Kira-kira biaya produksinya kira-kira. Nah, dengan adanya digital itu bisa ngebantu mereka menstrukturkan biaya. Oke. Yang kedua, kalau dengan ada digital ngebantu mereka standarisasi produk, Mas. Betul. Jadi kayak Standarisasi harga juga bisa kan ya masuk kalau sekalian. harga sih sebenarnya relatif Ya, ya. relatif ya. Relatif tergantung marketnya, terhadap produknya, tergantung banyak faktor. Tapi terstandarisasi proses bisnisnya, terstandarisasi dalam arti begini. Buatan hari ini sama besok rasanya sama. Ada recording di situ. Oke. Dan ini yang lemah di UMKM. Jadi ada beberapa part yang baik kalau kita datang ke dinas gitu ya, di pemerintah lokal, kemudian ada di misal kementerian gitu ya, di pemerintah pusat, itu mendorong transformasi digital itu pasti larinya ke dua yang tadi. Penjualan dan pemasaran. Padahal sebenarnya konteks UMKM itu bukan hanya ngejual, tapi bagaimana meskipun usaha bisnisnya itu kecil, size bisnisnya kecil, tapi kalau dia bisa create inovasi, maka dia bisa naik kelas. Jadi powerhouse-nya gitu, engine growth-nya itu harusnya dari si inovasi. Si inovasi itu. Dan bagaimana dengan digital dia bisa memanfaatkan, bisa menumbuhkan inovasi. Nyatanya sekarang UMKM itu masih digital native user, bukan digital native inovator. Tapi peran BRIN sendiri Mas ya di untuk UMKM itu apa Mas? Ini kan di risetnya itu memang ketemu nih sudah ya permasalahannya itu. Apa nih yang bisa mungkin dimatchingkan dengan UMKM yang sekarang ya? Tapi kan tiap kota kan berbeda-beda berbeda-beda pencapaian kalau saya lihat sih memang. Yang pertama saat ini saya dan tim gitu ya, saya dan tim kami bekerja sama dengan salah satu BUMN yaitu PT Telkom Indonesia. Kita ngembangin dua teknologi. Jadi yang pertama adalah teknologi untuk diagnostic tool. Jadi kita bikin sebuah protokol gitu ya, parameter untuk mengukur UMKM itu sedigital apa gitu ya. Dan sesiap apa mereka mengadopsi teknologi itu. Itu produk yang paling baru dari kami gitu ya. Kemudian yang kedua, kita ngebangun sistem bagaimana mengadopsi sistem manufacturing di industri besar ke UMKM. Sehingga membantu UMKM melakukan transformasi menuju industri 4.0. Itu apakah sudah melihat dari kita kan banyak aplikasi ya. Nah, mungkin dari aplikasi yang ada itu mungkin ketemu ya dengan model yang sudah mendekati yang bagus atau gimana menurut? Jadi kelebihan dari kita adalah kita bukan partial, kita dari hulu sampai hilir sampai dia kita mengarahkan dia untuk digital analytics-nya seperti apa gitu. Jadi yang selama ini yang ada dibandingkan yang ada di pasaran gitu ya, kan masih partial. Kalau kita adalah hulu ke hilir gitu ya. Nah, itu beberapa keunggulan dari kami gitu. Dan hari ini sebenarnya juga udah launching di Play Store untuk yang protokolnya. Sudah launching udah kita rilis di Play Store gitu ya. Itu sudah bisa dilihat gitu ya teknologi digital kita seperti apa. Dan yang ketiga gitu ya, selain kita creating teknologi, jadi kita dari research kita tahu nih masalah UMKM seperti apa, terus kita coba bikin solusi itu ditransformasi dalam bentuk teknologi bersama dengan PT Telkom tadi. Yang ketiga adalah kita membuat sebuah istilahnya model kebijakan gitu ya, model kebijakan yang dapat digunakan membantu UMKM untuk naik kelas. Jadi pada saat kita udah punya protokol nih tadi Mas, ada kelas 1, 2, 3, maka kita membuat paket kebijakan yang kelas 1 kalau mau naik ke kelas 2 itu kayak apa sih? Kalau standar apa yang perlu lebih dia harusnya ngambil paket, bisa paket pelatihan, dia bisa pakai paket pendampingan. Nah, itu kita bentuk dalam sebuah kerangka kebijakan gitu. Berarti dari aplikasi itu bisa muncul analisa-analisa itu ya. Persis, ya kurang lebih seperti itu. Kayak
kayak ada aplikasi yang konsultasi Ya. dengan dokter misalnya gitu ya. Ya. Nah, kita kurang lebih mirip seperti itu gitu. Ya, Borneo Bestie masih di Borneo hari ini podcast. Nanti kita kembali ke season berikutnya ya. Terima kasih. 1 hour later. Ya, Borneo Bestie masih kita dengan Mas Bobby. Ya, di Borneo hari ini podcast. Alhamdulillah cukup menarik diskusi kita hari ini. Ya, Mas Bobby mungkin bisa jelaskan ya kelebihan apa sih dan kekurangannya apa sih di kita tuh berdigitalisasi, karena kalau menurut saya tetap ada kekurangan ya di situ, karena memang tidak semua umur yang menjadi pelaku usaha. Mungkin ada kisi-kisi apa yang bisa ya buat mereka lah, minimal seperti itu kali. Baik, kalau saya boleh bilang sih sebenarnya gini, digitalisasi itu ada menawarkan kelebihan, karena kan ya di dunia nggak ada yang sempurna. Ya, Mau kayak misal kendaraan atau handphone pun nggak ada yang semua aspek bagus gitu ya. ya betul. Nah, setidaknya yang pertama yang mau saya kupas itu adalah teknologi digital itu akan ngebantu usaha Ya. itu bisa menyediakan data. Jadi salah satu inti dari industri 4.0 itu adalah real time data. Ya. Mas bisa bayangin kita dari kecil sampai udah dewasa seperti ini, kita tidak pernah diajarin untuk pengambilan keputusan, iya nggak? Iya. Ya udah nabrak-nabrak, karena orang tua kita pun tidak punya pengalaman ataupun dalam kurikulum pendidikannya bahwa mengambil keputusan itu adalah seperti ini, iya nggak? Oke. Kita itu belajar kalau boleh dibilang adalah waktu yang ngasih pelajaran kita untuk mengambil keputusan. Nah, kalau hanya mengambil keputusan milih bakso atau soto atau mie ayam, itu nggak ada resiko. Tapi bayangkan Mas, untuk bisnis yang nilainya miliaran, salah langkah wassalam kan? Masalah. Nah, ini sama. Jadi digital itu akan membantu membuat keputusan secara tepat, cepat dan akurat, Mas. Bayangin 3 aspek itu. Iya. Itu yang paling penting, yang paling esensial. Cepat, tepat, akurat, Borneo Bestie. Ya. Dan sayangnya kita itu bikin keputusan kadang-kadang cuma analisanya pendek, ya nggak Mas? Iya, betul. Kalau nggak dilihat dari biaya, kedua adalah yang gampang yang mana, ya nggak? Iya. Terus yang ketiga adalah yang cepat yang mana, gitu ya. Nah, iya. Betul kan? Betul. Padahal dengan digital itu kan kebongkar semua, bukan kebongkar, apa kelihatan semua. Dari kalau dikaitkan sama bisnis ya, dari hulu ke hilir itu kelihatan semua. Sehingga kita tahu, oh iya, saya mau keputusan gini aja deh Mas. Keputusan mau nambah produk baru. Iya. Kalau selama ini kan kita trial and error, ya nggak sih? Iya. Ya coba dulu di pasar, ya udah. Apalagi ada klaim bahwa bisnis itu yang penting berani mencoba. Nah kalau berani mencoba tanpa diikuti perhitungan yang tepat kan, ya bisa salah langkah kan. Ya. Nah disinilah Bocor ya kan. perlunya, oh ya benarkah saya harus nambah gitu ya, nambah produk baru, inovasi. Kenapa nggak saya gedein apa yang udah ada gitu. Jadi esensi utama digital itu. Yang kedua gitu, kalau secara digital dikaitkan sama teknologi produksi Mas, itu produksinya ya nggak usah jauh-jauh deh Mas. Yang dari manual gitu ya, kemudian ke mekanik aja, itu lebih efisien yang mekaniknya nggak? Iya. Apalagi ke digital, produknya itu makin terstandarisasi. Udah produknya terstandarisasi. Kenapa? Karena saya datang ke pabrik-pabrik gede gitu Mas. Itu yang milihin ini barang reject dan enggak itu udah sensor Mas. Yang main itu adalah machine learningnya. Iya. Bukan orang pakai pengamatan gitu ya, atau pakai diukur bentuknya gede apa diukur. Lamaan. Udah sensor, begitu dia pecah dikit atau istilahnya retak dikit kebuang gitu ya. Dan bayangin Mas, itu bisa meningkatkan produktivitas itu bisa 4 kali lipat. Kalau itu di digital. Itu baru di sisi produksi kan. Pengaruh Mas ke nilai investasi yang akan kita keluarkan. Nah itu dia. Salah satunya kan kalau berbicara digital enggak tiba-tiba kita harus invest gede-gedean kan bertahap bisa. Apa yang mau didigitalkan dulu? Apakah dari pembelian? Nah ini. Apakah yang mau digitalkan dulu itu yang ini yang sering kali kita nggak punya protokol gitu ya. Kita nggak punya protokol mana sih sebenarnya. Kayak bisa ingat gak kita COVID 2019 sampai 2022 gitu ya. Iya. Itu kan kita ngerasain tuh ada protokol kesehatan dan semua orang tertib. Kenapa Mas? Kenapa kira-kira tahu nggak kenapa tertib semua?
Takut apa? takut mati. Persis. sama juga. Iya. Anda bisa bangkrut habis-habisan kalau Anda nggak punya Nggak punya protokol. Sama, ini juga mana yang mau didigitalkan? Oke. Kita nggak bisa jadi apa ya, Badung Bondowoso atau Palu gak ada, apa lu mau gua ada. Contoh nih Mas, apakah Mike Tyson akan diketawain kalau dia nggak bisa main golf? Iya, pasti. Hah? Diketawain? Main pasti. Ya enggak lah, orang dia adalah petinju. Iya. Tiger Woods, apakah Tiger akan diketawain kalau dia nggak bisa main tinju? Iya. Ya orang dia emang spesialisasinya golf. Kayak yang ya pebulu tangkis kita gitu ya. Ya dia nggak akan diketawain karena nggak bisa kayak jadi Michael Jordan gitu ya. Minion gitu ya, minion gitu. Itu Mas. Artinya apa? Spesialisasi itu tetap penting. Tetap penting. Iya kan? Kayak Mas itu asosiasinya adalah Mas punya podcast gitu ya. Iya. Oh kalau podcast Borneo, oh jelas Mas gitu. Atau kebalikannya. Oke. Itu loh, branding itu. Branding. Nah, digital itu akan ngebantu di situ gitu. Artinya nggak bisa kemudian hulu hilir semuanya langsung. Ya bertahap dong gitu. Artinya kan untuk mendukung branding suatu UMKM itu butuh apa? Iya. Digital ini salah satunya. Iya, digital itu luas. Dan digital ini alat bantu Mas. Iya. Yang paling penting adalah si ownernya, mindsetnya kayak gimana, framework dia, kerangka berpikir. Oh ya, saya akan masukkan digital itu di aspek mana dulu. Balik lagi pengambilan keputusan yang tepat Mas. Itu yang penting. Tapi di sisi kalau tadi kita ngomongin yang bagusnya, okay. Ada juga resikonya Mas. Nah. Saya berbicara bukan kelemahan tapi resiko. Ya kayak kita kasih handphone ke anak kita yang masih ya di bawah 2 tahun, pasti akan beresiko kan, kecanduan. Jelas. Iya enggak? Sama juga dengan digital. Digital tuh ada resiko. Tadi yang Mas singgung adalah ini dilema Mas, antara saya harus investasi ini gitu ya, menempatkan uang saya untuk digital dengan kira-kira bakal terus laku nggak sih? Nah, itu salah satu tantangan sih, belum sampai resiko. Resikonya adalah kalau dia hitungannya nggak tepat, maka udah digital kan ternyata penjualannya gitu-gitu aja, nggak balik modal lah istilahnya. Yang kedua itu adalah kalau digital tapi nggak diikuti digital orangnya Mas. Oke. Kalau punya karyawan, ownernya juga memahami, sumber daya yang memang profesional lah istilahnya. Betul. Akhirnya apa coba Mas? Mangkrak. Iya nggak bisa menaikkan bisnis dia. Tapi kan untuk menjadi pengusaha ya kan dia memulai dari yang kecil dulu ya. Maksudnya dia nggak bisa langsung gitu loh Mas, maksud saya. Artinya dia butuh sumber daya yang mungkin diri dia sendiri atau memang anaknya atau tetangga atau sepupunya yang mungkin bisa membantu minimal apa gitu loh. Itu paradigma 30 tahun yang lalu Mas. Itu udah hidup digital loh. Iya. Iya enggak? Iya. Kan bisa melakukan pitching. Mas bayangin startup itu kan tumbuhnya bukan dari modal sendiri Mas. Dia ada investor kan. Oke. Betul. Nah, adalah bagaimana nge-branding bisnis dia, bagaimana nge-branding produk dia, bagaimana nge-branding portofolio bisnisnya. Cari investor. Era digital loh sekarang. Udah borderless. Kemudian kita nggak kenal tempat, ruang, dan waktu Mas. Iya. Setuju. Iya kan? Betul. Tapi yang ketiga nih, ngomongin resiko ya. Iya. Itu adalah keamanan Mas. Cybercrime. Oke, itu. Nah, ini yang gagap teknologi itu kalau nggak segera diatasi gitu ya, resikonya tinggi. Contoh nih Mas, ya kayak yang lagi rame-rame kemarin, APK itu deh Mas. Nguras ya kan? Nguras saldo rekeningnya kita dari padahal cuma dari situ aja kan dia langsung bisa minta informasi dan lain-lain ya. Atau setidaknya meskipun kita udah punya undang-undang perlindungan data pribadi gitu ya. Kalau kita nggak hati-hati, maksudnya belum sampai ke perangkat operasional yang lebih detail gitu ya, maka penegakan hukum tentang perlindungan data pribadi juga lemah. Contohnya begini Mas. Kalau yang kita pakai aplikasi yang gratisan misalnya nih ya, data kita dijual, ya Mas. Betul. Tiba-tiba ini saya cerita waktu saya survei di salah satu kota di Jawa gitu ya, itu ada kekhawatiran UMKM pakai aplikasi digital, jadi balik ke konvensional. Kenapa Mas? Karena tiba-tiba gitu ya, banyak vendor produk-produk yang dia pakai tiap hari, ternyata transaksi dia itu bocor. Ibaratnya Mas tuh udah kayak bisnisnya jadi telanjang gitu ya. Iya.
dia ngapa-ngapain di monitor gitu loh. Monitor semua. Sehingga tiba-tiba ada yang nawarin telur vendor, bahkan dia bisa, Bu, Ibu beli dari vendor ini harganya sekilo taruhlah 30.000, saya bisa ngasih 27.000 loh. 3.000 loh, Bu, lebih murah. Bayangin itu bocor. Iya enggak? Itu yang kadang-kadang resiko, yang salah satu resiko digitalisasi gitu loh. Termasuk juga ada beberapa barang yang sensitif Mas, masalah pasar. Apa coba kira-kira? Barang apa ya sensitif? Dan dia sangat sensitif. Sensitif artinya gini, ya itu kayak ada semacam kartel gitu loh Mas. Jadi ini nahan-nahanan gitu ya, nahan-nahanan. Kalau hukum ekonomi kan semakin banyak permintaan, semakin langka, apa yang terjadi Mas? Barangnya, supply-nya sedikit, permintaan banyak. Nah persis. Nah ini adalah salah satu yang resiko dari digital gitu, karena digital itu akan ngebuka sesuatu, ngebuat proses bisnis dan sebagainya. Dan ini sehingga beberapa komoditas itu lebih baik balik ke konvensional gitu, karena persaingan bisnis gitu tadi Mas. Gitu. Ini yang menurut saya perlu kebijaksanaan tentang digital. Bukan berarti loh Mas, bukan berarti segala sesuatu itu harus digital. Bukan berarti semua sektor UMKM pun harus digital. Enggak. Artinya ada, kalau boleh dibilang, syarat dan ketentuan berlaku. Ada yang bisa digitalkan, ada yang enggak gitu kan misalnya. Tetap kembali ke situ ya. Memang perlu bisa semua, bisa tidak untuk apa nih untuk UMKM ini ya kan, misalnya kalau digital itu kan kita artinya untuk memasarkan, atau sebelumnya kita tetap kalau produksi ya tetap nggak bisa digital dong ya kan. Tapi dari situ kita bisa membaca keperluan kita itu, stok kita ada nggak sih, terus nilainya berapa sih yang harus kita jual gitu kan, seperti itu. Atau yang mungkin yang kita rasain sekarang nih Mas, banyak pusat perdagangan atau pasar modern ataupun mall di Jakarta yang tutup Mas. Tahu apa? Iya. Karena e-commerce Mas. Iya, e-commerce. Hari dia nggak kuat sewa, dan orang tuh pembeli itu akan cenderung membandingkan harga. Itu nature-nya ya, sifat alamiahnya dia akan membandingkan harga mana yang lebih murah dengan produk yang sama. Nah sementara kan dia sewa toko mahal kan, jutaan kan. Nah itu contohnya, itu adalah resiko dari digitalisasi. Disruption-nya adalah seperti itu. Dan yang paling penting saya lihat gini Mas, apa iya kita akan bertraveling via berselancar saja? Kita tuh sifat fitrahnya manusia gitu ya, itu tetap harus ada komunikasi kayak gini ya, ketemu tatap muka langsung gitu ya. Kemudian window shopping. Masa iya makanan hanya cukup lihat review orang? Iya nggak? Iya. Terus kita mau staycation, apakah cukup ngeliat di penyedia jasa yang tadi TripAdvisor dan sebagainya, apakah baca rating itu kemudian puas? Enggak Mas, ada nature-nya yang produk-produk itu dirasakan langsung. Contoh traveling, contoh kulineri. Nah, disitulah kadang-kadang digital tuh nggak harus selalu melulu bahwa dia itu mentransform bentuknya gitu ya, tapi bagaimana dia mensupport proses bisnisnya. Kalau menurut saya mungkin ada kisi-kisi kali ya untuk UMKM ini di bidang digital ya Mas ya. Mengembangkan usaha itu minimal apa sih kisi-kisinya apa? Kalau yang menurut saya yang paling mendasar adalah memperbaiki proses bisnisnya. Jadi artinya gini, yang nggak punya catatan gitu ya, dia jadi punya catatan secara digital, tetapi harus secure. Nah itu tadi ya, terms and condition apply gitu ya, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kita lihat promo-promo gitu ya, angkanya yang gede-gedein tapi ada bintang kecil tuh, syarat dan ketentuan berlaku. Sama Mas. Ini harus pelajari. Artinya gini, oh ya Anda bisa pakai, tapi yang seperti apa gitu ya. Kalau misalnya Anda masih ragu-ragu, UMKM masih ragu-ragu pakai aplikasi yang ada di Play Store ataupun yang dan sebagainya ya, itu maka dia bisa gunain aja software yang ada di komputernya. Catat aja, tapi dia rajin nyatet. Berarti syaratnya dia harus rajin nyatet. Kemudian dia membiasakan untuk mendokumentasikan. Tapi kan ribet. Ya kalau mau jadi orang hebat kan gak ada yang gratis dan cepat, instan kan. Nah misalnya kayak gitu. Jadi digitalisasi pertama adalah memperbaiki itu Mas. Kalau sudah tertib administrasi, ini saya jadi ingat. Waktu saya waktu itu belajar di Jepang, dan salah satu profesor saya itu dari Korea. Saya nanya, kenapa Korea bisa maju?
Padahal di 40 tahun yang lalu atau 50 tahun yang belajar lalu ke kita gitu ya. bukan, dia sama dengan Afrika Mas pendapatan PDB-nya. Oke. Tapi sekarang dia lebih dari 20 kali dan dia masuk negara maju Mas dibanding Afrika. Ini Korea Selatan. Saya tanya, dia kan orang sana ya. Iya. Ditanya resepnya apa gitu ya. Tahu Mas yang berbeda? Memperbaiki administrasi. Oke. Itu dulu administrasi pemerintahan diperbaiki. Perbaiki administrasi ya. Ya, kenapa? Karena kalau Mas nih punya sebuah data yang jelas, akurat, terpercaya, valid ya gitu, dan real time, up to date, auto update gitu ya, maka pengambilan keputusan Mas jadi tepat. Betul. Sama dengan bisnis. Mas jadi ngitung sebenarnya saya running bisnis ini rugi apa untung? Nah, Bukan kira-kira. Dan di UMKM semua ada dari risetnya, dari hal yang kecil. Ada datanya. Ada Mas. datanya. Dan data itu akan terbantu kalau kita digital. Siap. Ini sampean buka layanan konsultasi ya Mas ya? Buka Mas ya layanan konsultasi. Siap. Bisa dihubungin di mana nih kalau dengan Mas Bobby ini? Saya kebetulan kadang-kadang juga nulis di koran gitu Oke. ya. Yang terakhir adalah saya nulis koran tentang kenapa sih generasi muda itu secara indeks digital dia tuh tinggi, tetapi secara tingkat pengangguran juga tinggi. Oke. Kenapa Mas kira-kira dia belum bisa memanfaatkan digital untuk meningkatkan produktivitas dia? Akhirnya ngejual diri dia branding pun susah dia gitu. Dia hanya sebagai users Mas. Oke. Cuman menikmati aja jadi. Berapa jam dia main ngabisin waktu game online? Berapa jam dia mainin social media berselancar? Dibandingkan dia gunakan itu untuk misalnya promosi produk dia, untuk networking, untuk branding dia sendiri. Masih rendah. Iya. Wah, ini kita cukup luar biasa ini tamu kita ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi untuk diskusi Mas ini. Panjang enggak cukup sekian menit, sekian waktu ya. Mungkin ada motivasi atau pesan-pesan apa nih Mas ya buat UMKM atau generasi muda, karena menurut saya ya kembali tetap generasi muda ini perlu kita bekali lah, istilahnya begitulah, bekali. Salah satu tantangan terbesar transformasi digital itu adalah generation gap Mas, gap usia. Oke. Jadi usaha-usaha yang sudah panjang umurnya itu kebanyakan adalah diinisiasi oleh orang tua. Iya. Sayangnya si anak muda, anak-anaknya itu gengsi untuk nerusin. Betul. Padahal sumber inovasi itu adalah dari kreativitas anak muda. Pesan saya gitu ya, bagi bapak ibu yang punya UMKM gitu ya, orang tua, tolong paksalah anak-anaknya untuk disiapin, bukan dipaksa tapi dipaksa menyiapkan bahwa mereka adalah penerus bisnisnya. Dibandingkan repot-repot nih ngantri nyari kerjaan, kenapa nggak nerusin usaha bapak ibunya? Pertama, dia tiap hari ngeliat bisnis bapak ibunya, dia punya habit, punya nature, punya environment dari bisnis itu. Yang kedua, anak-anak muda ini digital native Mas. Digital native artinya mereka jauh lebih cepat belajar dibanding orang tuanya. Betul. Dan disitulah menurut saya itu yang harus siapin. Anak-anak muda bolehlah Anda nongkrong gitu ya, ngobrol ngabisin main game online dan sebagainya di kafe gitu. Tapi kalau itu pakai duit sendiri. Kalau masih pakai duit orang tua, apalagi orang tuanya masih kerja banting tulang via UMKM-nya, jangan deh. Mendingan bantu gedein itu bisnis orang tua, baru Anda bisa nongki. Itu Borneo Bestie motivasi hari ini. Ada kata-kata hari ini nggak Mas ya? Kayaknya tadi udah cukup deh. Udah cukup ya. Alhamdulillah Borneo Bestie, kita di Borneo hari ini podcast dapat masukan, dapat sharing yang luar biasa dari Mas Bobby. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa diskusi lagi Mas ya. Sukses di BRIN-nya. Sukses semuanya Mas ya. Siap. Kita juga butuh masukan nih. Kita di Borneo hari ini butuh masukan. Makasih banyak sudah mampir ke sini. Next kita akan diskusi kembali. Borneo hari ini podcast. Borneo Bestie. Insya Allah kita kembali di waktu yang
nanti kita tentukan kembali. Baik, makasih banyak waktunya Mas Bobi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.